Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Cipta Puspita dengan NIM 11970100010. Di sini saya akan sedikit membahas mata kuliah aljabar linier elementer untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aljabar linier elementer. Dan ini materi-materi yang akan sedikit saya bahas. Pada bab pertama ada sistem persamaan linier dengan tujuan. Persamaan adalah hubungan antara dua buah variabel atau penyajian lain dari suatu pekerjaan. Ada elemen-elemen persamaan yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Ada dua cara solusi untuk mencari titik kosong, yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini ada langkah-langkah eliminasi substitusi atau operasi basis elementer. Nah, selain itu juga ada persamaan garis, ada persamaan ekuivalen. Nah, sistem persamaan ekuivalen ini adalah sistem persamaan yang berbeda tapi memiliki solusi yang sama. Ada juga SL homogen. SL homogen ini membentuk AX sama dengan B. Nah, ada juga persamaan tak konsisten dan persamaan konsisten. Persamaan konsisten memiliki solusi, sedangkan tak konsisten tidak memiliki banyak solusi. Nah, di sini ada bab matriks dan determinan dengan tujuannya. Nah, matriks adalah kumpulan dari sektor-sektor baris dan kolom. Ada matriks transpose. Transpose matriks adalah menukarkan baris dan kolom matriks secara bersamaan yang dilambangkan dengan aster. Nah, ada dua persamaan matriks. Persamaan matriks adalah dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika ukuran dan unsur kedua matriks tersebut sama. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dapat dikalikan dengan skalar atau konstanta dengan cara mengalikan setiap komponen matriks dengan skalar. Untuk perkalian matriks dengan matriks, dua matriks dapat dioperasikan dengan perkalian jika banyak kolom matriks sama dengan banyak baris matriks kedua. Nah, metode perkalian dua matriks adalah memasangkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama saja seperti penjumlahan pada umumnya. Nah, ini ada eliminasi Gauss dan Gaussian. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan SPL dengan mengubah bentuk jadi matriks. Matriks tersebut diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi basis elementer. Nah, suatu matriks ini memiliki bentuk echelon baris bisa memiliki tiga kriteria ini. Nah, eliminasi Gauss-Jordan sendiri adalah penyelesaian SPL dengan mengubahnya ke bentuk matriks echelon baris prediksi. Nah, di sini ada notasi matriks. Notasi matriks ini biasa disimbolkan dengan huruf besar dan elemen matriks dengan huruf kecil. Nah, ada juga vektor. Vektor ini memiliki satu baris atau satu kolom saja. Kombinasi linier ini ada vektor yang dikalikan skalar lalu dijumlahkan dengan vektor lain. Nah, ada matriks identitas atau satuan, yaitu matriks yang berbentuk elemen diagonal bernilai 1. Nah, ada tiga jenis matriks elementer. Yang pertama ada yang diperoleh dengan mempertukarkan dua baris, diperoleh dengan mengalihkan satu baris dengan satu konstanta bukan 0. Ada juga diperoleh dari satu dengan menjumlahkan kelipatan 2 dan satu baris kepada baris yang lain. Ini determinan. Ini adalah definisi dari determinan. Nah, ada metode perhitungan determinan. Metode ini dibagi dua. Yang pertama ekspansi kofaktor. Ekspansi ini dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada minor elemen AIJ yang akan dilambangkan nantinya NIJ. Nah, ada juga kofaktor elemen AIJ yang nantinya dilambangkan CIJ. Nah, kofaktor elemen AIJ ini juga ada ekspansi sepanjang baris I dan ekspansi sepanjang kolom J. Nah, yang kedua ada reduksi basis menggunakan OBE atau operasi basis elementer. Reduksi basis ini dilakukan dengan mengubah kolom-kolom sehingga banyak memuat elemen 0. Bentuk akhir matriks yang ingin dicapai adalah bentuk echelon baris. Nah, di sini ada aturan Cronbach. Nah, jadi dari matriks yang merupakan sebuah matriks baris dicatat dengan mengganti setiap elemen kofaktor, kemudian ditransposkan matriks. Nah, di sini juga ada sifat-sifat determinan. Ada 8 sifat. Nah, di sini saya menjelaskan ruang vektor. Jadi ini ada tujuan-tujuannya. Ruang vektor adalah kumpulan dari himpunan. Itu vektor yang mempunyai operasi penjumlahan
vektor dan perkalian dengan skalar. Skalar itu adalah bilangan W. Nah, jadi himpunan vektor adalah operasi penjumlahan dengan kali skalar yang bersifat tertutup. Nah, untuk perbedaan himpunan dan ruang adalah himpunan itu kumpulan benda atau objek yang di dalamnya terdapat elemen atau anggota. Sedangkan ruang adalah himpunan yang mempunyai operasi himpunan atau tempat untuk himpunan. Nah, ini adalah syarat-syarat agar bisa disebut ruang vektor. Syaratnya dibagi dua. Yang satu, operasi penjumlahan, ada yang bersifat asosiatif, komutatif, adanya vektor 0 atau identitas atau unsur 0, dan ada inverse atau mempunyai vektor negatif dinotasikan U anggota V. Nah, yang kedua ini ada kali skalar. Yang pertama ada distribusi terhadap vektor, distribusi terhadap skalar, asosiatif terhadap skalar, dan nilai satu skalar. Nah, pada ruang vektor juga terdapat ruang bagian. Ruang bagian itu adalah suatu himpunan W dari ruang vektor V disebut ruang bagian atau subruang. Dari P jika W sendiri adalah ruang vektor dan harus memenuhi. Nah, ada sistem linear homogen. Sistem persamaan linear dengan konstanta 0. Misalnya nih, ada 2x plus 3y sama dengan 0. Dan x min 1y sama dengan 0. Nah, ini kombinasi linear. Nah, untuk hubungan ruang bagian dengan kombinasi linear, himpunan W dia merupakan vektor kombinasi linear, yaitu V1, V2 merupakan subruang dari V jika V1, V2 atau Vn merupakan vektor dari V. Nah, W adalah subruang dari V yang berisi V1, V2, V3, bahwa setiap subruang dari V yang berisi V1, V2, Vn pasti mengandung W. Nah, pada ruang vektor juga terdapat ada himpunan perentang, ada span, ada kebebasan linear, dan tergantung linear. Untuk himpunan perentang sendiri ada definisinya. Jika S, V1, V2, Vr adalah himpunan vektor dalam ruang V yang subruang W dari V yang mengandung semua kombinasi linear dari vektor S disebut ruang rentang oleh vektor dalam himpunan S. Nah, untuk span atau rentang dapat didefinisikan himpunan dari semua kombinasi linear jika S sama dengan V1, V2, V3, Vn, dan S aksen sama dengan W1, W2, dan Wl adalah himpunan vektor dalam ruang V, maka span V1, V2, dan Vr sama dengan span W1, W2, dan Wr. Jika dan hanya jika setiap vektor dalam S adalah kombinasi linear dari vektor dalam S. Nah, untuk kebebasan linear dapat didefinisikan jika S sama dengan V1, V2, V3, Vn adalah himpunan vektor tak kosong, maka persamaan vektor K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah K1, Vr sama dengan 0 mempunyai satu-satunya penyelesaian, yaitu ada K1 plus min K2 sama dengan Kr sama dengan 0. Nah, jika salah satunya penyelesaian, maka S disebut himpunan yang bebas linear. Jika ada penyelesaian yang lain, S disebut tidak bebas linear. Nah, ada istilah baru dari definisi ini. Ada penyelesaian trivial, yaitu penyelesaian dari suatu sistem linear yang variabelnya adalah 0. Nah, untuk tergantung linear adalah vektor-vektor V1, V2, Vr dalam ruang vektor disebut tergantung linear jika skalar tidak semuanya 0. Nah, di sini ada bebas linear. Nah, untuk basis dalam ruang vektor, jika V adalah ruang vektor V dan S sama dengan U1, U2, Un merupakan himpunan bersingga dari vektor V, maka S dinamakan basis bagi V. Ini adalah bab transformasi linear dengan tujuannya. Lalu juga ada pengantar transformasi linear. Jika V dan W adalah ruang vektor dan F adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan vektor unik di W dengan setiap vektor terletak di V, maka kita katakan F memetakan V ke dalam W dan kita tuliskan F banding V sama dengan W. Nah, untuk kernel dan jangkauan. Pada teorema 1, jika T banding V sama dengan W adalah transformasi linear, maka yang pertama T0 sama dengan 0. Yang kedua T kali min V sama dengan min T kali V untuk semua V. Nah, yang ketiga ada T min T kali V min W sama dengan T kali V min T kali W. Nah, di sini juga ada definisinya. Nah, ini untuk kernel dan jangkauan pada teorema 2. Jika R banding V sama dengan W adalah transformasi linear, maka yang pertama kernel dari T adalah subruang dari V dan jangkauan dari T adalah subruang dari W.
Nah, untuk keserupaan, L sebagai transformasi linier yang memetakan ruang vektor V berdimensi n ke dalam dirinya sendiri, maka lambang matriks dari L akan bergantung pada baris terurut yang dipilih untuk V. Melambangkan L dengan matriks n kali n berbeda. Nah, untuk keterkaitan antar materi, jangkauan ini merupakan basis pada kolom, sehingga berkaitan dengan basis dan dimensi. Yang kedua, ada bentuk suatu transformasi linier, suatu pemecahan sebuah fungsi, hanya saja himpunan remnya berupa vektor. Jadi, pada proses pemecahannya, seperti pada materi kalkulus pada umumnya. Teori pada bab ini berkaitan dengan bab matriks. Nah, pada bab terakhir ada ortogonalisasi dengan tujuannya ini. Ortogonal. Nah, untuk vektor-vektor X dan Y di dalam R pangkat 2 ini dikatakan ortogonal jika X pangkat TY sama dengan 0. Dan jika dikatakan ortogonal jika hasil kalinya itu skalar. Nah, untuk proyeksi skalar dan proyeksi vektor ini ada dua, yaitu proyeksi skalar dari X pada Y yang membentuk rumus ini, dan proyeksi vektor dari X pada Y ini membentuk rumus seperti ini. Nah, untuk ruang bagian ortogonal ini dapat didefinisikan dua ruang bagian X dan Y dari R pangkat N dikatakan ortogonal jika X pangkat TY sama dengan 0 untuk setiap X anggota X dan Y anggota Y. Jika X dan Y ortogonal, kita tulis X, Y. Nah, untuk ruang hasil kali dalam ini dapat didefinisikan juga sebuah perkalian dalam linear produk pada sebuah ruang vektor V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan semua bilangan real U, V dengan tiap pasang vektor U dan V di dalam V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut dipenuhi untuk semua vektor U, V, dan W di dalam V untuk semua skalar K. Nah, di dalam definisi ini juga ada 4 aksioma, yaitu yang pertama ada aksioma simetris, ada aksioma divisitas, ada aksioma homogenitas, ada aksioma posiotal. Nah, untuk keterkaitan antar materi ini itu adalah ortogonal dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua buah vektor saling tegak lurus di dalam R pangkat N atau ruang vektor. Nah, untuk perkalian vektor pada bab ini juga merupakan menggunakan konsep perkalian matriks di mana salah satu vektor ditranspos kemudian dikalikan vektor lain. Kita menganggap ortogonalisasi sebagai generalisasi dari konsep ketidaklurusan untuk sembarang ruang vektor dengan sebuah hasil kali dalam. Nah, secara umum, jika V adalah sebuah vektor dalam dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalar keduanya sama dengan 0. Nah, untuk Euclidean distance, ini tuh salah satu teknik untuk mengukur kemiripan suatu data dengan data lain. Nah, dalam ilmu matematika, Euclidean distance merupakan jarak garis lurus biasa antara dua titik dalam ruang Euclidean, atau dengan kata lain, Euclidean distance adalah jarak sebuah vektor pada R pangkat N. Nah, untuk hasil kali skalar dalam R pangkat N ini, dua vektor X dan Y di dalam R pangkat N dapat dipandang sebagai matriks N kali 1. Kemudian kita dapat membentuk hasil kali matriks X pangkat TY. Nah, hasil kali X pangkat TY ini disebut hasil kali skalar dari X dan Y. Nah, secara jika X sama dengan X1 Xn pangkat T dan Y sama dengan Y1, Yn pangkat T, maka akan membentuk rumus seperti ini. Nah, untuk hasil kali skalar dalam R pangkat 2 dan R pangkat 3 ini, jika diberikan sebuah vektor X di R pangkat 2 dan R pangkat 3, maka panjang Euclidean-nya dapat didefinisikan dalam bentuk hasil kali skalar. Nah, ini bentuknya. Dan pada teorema 5.11, ini jika X dan Y adalah dua vektor tak nol di dalam salah satu R pangkat 2 atau R pangkat 3 adalah sudut di antaranya, maka akan membentuk rumus seperti ini. Nah, untuk ketidaksamaan Chaude-Swartz, jika X dan Y adalah vektor-vektor dalam salah satu R pangkat 2 atau R pangkat 3, maka akan membentuk rumus seperti ini. Dengan kesamaan akan berlaku jika salah satu dari vektor-vektor tersebut adalah 0, atau vektor yang satu adalah kelipatan dari vektor yang salah satunya lagi. Alhamdulillah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.